Setiap manusia terlahir dengan diberkahi emosi untuk merasakan suatu hal. Ketika sedih, maka manusia akan menangis. Dan jika ada sesuatu yang tidak ia kehendaki, maka ia akan marah karena tingkat emosi yang sedang naik. Salah satu perbuatan yang merugikan diri sendiri adalah marah. Orang yang tidak bisa menahan amarah termasuk orang yang merugi. Begitupun sebaliknya, orang yang menahan amarahnya akan mendapat banyak keutamaan. Marah dapat disebabkan faktor internal dan eksternal. Riset dari Molly Crockett dari University of Cambridge menjelaskan fluktuasi kadar hormon serotonin dalam otak yang mempengaruhi respon seseorang dalam mengatur amarah. Emosi yang tidak terkendalikan dan menimbulkan marah bisa saja memunculkan perkelahian yang berujung pada permusuhan di antara orang yang sedang berseteru. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, sebaik-baik orang adalah yang tidak mudah marah dan cepat meridhoi, sedangkan seburuk-buruk orang adalah orang yang cepat marah dan lambat meridhoi. Hadis riwayat Ahmad. Ada banyak kisah dari Rasulullah dalam menahan amarah yang dapat diteladani. Suatu ketika beliau dicaci pengemis tunanetra yang buta yang dia suapi makanan. Namun Rasulullah SAW sama sekali tidak marah. Itu adalah contoh sikap teladan dari Rasulullah dalam menahan amarah. Selain dalam Al-Quran, dalam beberapa hadis Nabi SAW telah dijelaskan tentang larangan marah dan keutamaan orang yang mampu menahan amarah. Berikut hadis larangan marah yang perlu dipahami. Yang ke-1 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, nasihatilah saya." Beliau bersabda, "Jangan kamu marah." Dia menanyakan hal itu berkali-kali. Maka beliau bersabda, "Jangan engkau marah." Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua dari Abu Darda, Rasulullah bersabda, "La taqdab walakal jannah." Yang artinya jangan marah, maka bagimu surga. Yang ketiga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda yang artinya, apabila seseorang dari kalian marah, hendaklah ia diam. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Yang keempat, Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa menahan amarahnya padahal dia mampu melampiaskannya, Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan para makhluk sehingga Allah memberikan pilihan kepadanya berupa bidadari atau surga yang ia inginkan. 6 cara meredam amarah. Dalam kitab Al-Wafi fi Sahbi Arba'in An-Nawawiyah disebutkan bahwa mencegah atau meredam kemarahan bisa dilakukan dengan banyak cara yang telah diajarkan oleh Islam. Di antaranya adalah yang ke-1, melatih jiwa dengan berbagai akhlak terpuji. Contohnya dengan cara berzikir. Yang kedua, memikirkan dampak buruk marah, keutamaan meredam amarah dan keutamaan memaafkan orang yang berbuat salah.
Yang ketiga, cara meredam amarah dengan cara membaca ta'awudz, yaitu ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang keempat, mengubah posisi. Jadi misal kita pada waktu marah posisi kita sedang berdiri, kita rubah posisi kita menjadi duduk. Atau jika kita pada saat marah sedang duduk, kita kita ganti posisi kita menjadi berdiri atau tidur. Yang kelima, berhenti berbicara atau diam. Daripada bicara marah, lebih baik kita diam. Sedangkan yang terakhir, untuk meredam amarah, kita berwudu untuk terhindar dari atau meredam amarah. Semoga bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi, dan dapat mengamalkan ilmu yang telah didapatkan. Amin.